Halo, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan mengenai bisnis plan budidaya ikan lele. Nah, di sini kami akan mempresentasikannya untuk memenuhi sebagian tugas dari kewirausahaan. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Nah, yang pertama teman saya adalah Putri Nilam, yang kedua Koirodin, yang ketiga Diancor dan Simamora, dan saya sendiri Radit Malulitua Sihombing. Nah, di sini kami memberikan nama usaha kami yaitu Sinar Muda. Nah, budidaya ikan lele. Apakah pernah terlintas dalam pikiran kita sehari-hari? Apakah itu ikan lele? Nah, ikan lele adalah jenis ikan yang banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia. Ikan jenis ini banyak dibudidayakan di Thailand, India, Filipina, dan Indonesia. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mempunyai tipikal mudah untuk dibudidayakan oleh masyarakat karena dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang sangat terbatas. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Pemasarannya pun relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Oleh karena itu wajar jika usaha ini sangat digemari oleh masyarakat sendiri. Nah, tentu dalam membuat suatu usaha itu kita membutuhkan suatu perusahaan itu membutuhkan suatu visi, misi, dan tujuan usaha. Nah, visi daripada usaha kami yaitu Sinar Muda adalah menjadi sentra produksi olahan ikan lele terbesar di pesisir selatan. Nah, di sini kami akan mengembangkan usaha kami bersama-sama untuk menjadi sebuah usaha yang besar di kota kami itu di pesisir selatan. Nah, selain daripada itu, usaha kami ini kami rencanakan usaha ini akan menjadi lebih besar lagi supaya kami bisa melayani pemasaran ke luar kota bahkan ke luar Sumatera. Nah, misi perusahaan kami adalah yang pertama menjalin kemitraan. Untuk menjadi usaha terbesar di pesisir selatan, tentunya budidaya lele sendiri atau in-house production tidak akan cukup untuk itu. Kami akan melakukan kerjasama kemitraan untuk memenuhinya. Kerjasama dengan petani pembudidaya lele akan menjadi langkah strategis dalam memperluas kantung-kantung produksi. Dan yang kedua adalah memproduksi olahan yang berkualitas. Tentunya dalam suatu perusahaan, yaitu terlebih untuk perusahaan kami adalah akan menjunjung tinggi dalam sportivitas dalam usaha, yaitu memproduksi yang berkualitas. Nah, begitu juga dengan perusahaan kami. Kami akan memproduksi olahan ikan lele yang berkualitas sehingga diminati oleh khalayak masyarakat yang luas. Nah, yang ketiga adalah perluasan pemasaran. Menjadi perusahaan besar tentunya harus memiliki jaringan pasar yang luas. Oleh karena itu, kami akan terus berjuang merebut pasar, terus memperluas jalur distribusi yang dimulai dengan pasar lokal dan kemudian pasar internasional. Dan poin yang saya sampaikan tadi adalah tujuan. Tujuan kami adalah berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Seperti yang kita ketahui, di pesisir selatan sendiri masih banyak masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, tujuan kami adalah untuk menggerakkan ataupun membuka pola pikir masyarakat sendiri bahwasanya wirausaha dalam mengembangkan budidaya ikan lele ini sangatlah menguntungkan. Nah, dan tujuan yang kedua adalah sebagai bentuk dukungan terhadap usaha pemerintah dalam menggalakkan jiwa kewirausahaan terhadap generasi muda. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang cukup banyak memiliki masyarakat yang masih pengangguran, termasuk adalah anak-anak muda. Nah, di sini kami akan menggerakkan anak-anak muda sehingga mampu dan berani untuk membuka usaha yaitu dalam membudidayakan ikan lele. Nah, di sini selain daripada kami menguntungkan diri kami sendiri ataupun perusahaan kami juga akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Nah, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Kekuatan: mempunyai buku panduan budidaya ikan lele dan mampu memahami dan menguasai dari pembuatan kolam, pemilihan bibit yang baik, pH air yang ideal untuk pertumbuhan ikan, hingga pemanenan serta pemasarannya. Yang kedua adalah mempunyai lahan ataupun kolam yang cukup memadai
dari kolam untuk pembibitan sampai kolam pembesaran. Yang ketiga, mempunyai sarana dan prasarana menunjang kebudayaan ikan lele yang cukup memadai. Yang ketiga adalah tersedianya berbagai jenis variasi produk penjualan. Yang kelima adalah mutu produk tinggi. Yang keenam adalah kualitas produk penjualan yang tinggi juga. Kelemahan yang mungkin akan terjadi adalah modal terbatas, belum dapat menjangkau pasar lebih luas, pemasaran dan promosi melalui internet belum optimal, sulitnya mendapatkan bibit ikan yang mempunyai kualitas yang baik, dari kolam untuk pembibitan sampai kolam pembesaran. Yang ketiga, mempunyai sarana dan prasarana menunjang kebudayaan ikan lele yang cukup memadai. Yang ketiga adalah tersedianya berbagai jenis variasi produk penjualan. Yang kelima adalah mutu produk tinggi. Yang keenam adalah kualitas produk penjualan yang tinggi juga. Kelemahan yang mungkin akan terjadi adalah modal terbatas, belum dapat menjangkau pasar lebih luas, pemasaran dan promosi melalui internet belum optimal, sulitnya mendapatkan bibit ikan yang mempunyai kualitas yang baik, berkaitan dalam permasalahan yang pertama, seiring bibit ataupun air yang terserang bakteri. Peluang adanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan terhadap pemasaran ikan lele, pengetahuan masyarakat mengenai nutrisi pada ikan lele sehingga meningkatnya permintaan akan ikan lele di pasaran. Dan yang keempat adalah kemajuan teknologi pemasaran yang semakin berkembang. Berbagai ancaman ataupun risiko yang mungkin terjadi ataupun muncul dalam pembudidayaan ikan lele itu sendiri adalah yang pertama, harga produk atau benih ikan lele yang masih belum stabil. Nah, yang kedua, harga pakan ikan lele setiap tahunnya terus meningkat. Adanya hama penyakit yang menyerang kesehatan ikan lele. Pada saat pergantian musim, kebanyakan benih ikan lele yang dibudidayakan akan sedikit terganggu kelangsungan kehidupannya. Banyaknya persaingan dan pembudidaya yang satu dengan yang lainnya, baik dari sesama pembudidaya ikan lele ataupun pembudidaya ikan yang lainnya. Dan selanjutnya adalah terjadinya perselisihan ataupun kecemburuan sosial antar sesama pembudidaya ikan yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang bisa terjadi kapan saja. Dan yang terakhir adalah keberadaan produk substitusi. Nah, di sini mungkin banyak yang akan menjadi hal-hal analisis SWOT yang akan terjadi, tapi dalam usaha tentunya akan memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, hal ini akan menjadi pedoman kami apabila di kedepannya memiliki masalah ataupun hal-hal yang mungkin tidak diduga. Halo, saya Dianjar dan Simamora dari kelompok 1 kewirausahaan akan menjelaskan deskripsi usaha ikan lele. Yang pertama yaitu ada bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan yaitu bidang usaha perdagangan atau trade. Pemilihan usaha dagang sebagai wadah perusahaan adalah karena usaha ini tidak akan hanya terbatas pada usaha budidaya saja, akan tetapi lebih berorientasi pada produk offline, yaitu usaha di luar budidaya. Yang kedua yaitu ada jenis produk atau barang jasa. Produk yang direncanakan dalam usaha ini dapat dibagi menjadi produk primer dan produk sekunder. Yang pertama yaitu ada produk primer. Produk primer merupakan hasil dari budidaya yang berupa ikan lele segar. Produk primer dapat berupa ikan segar siap olah. Misalnya lele yang siap dijual di pasaran setiap paginya. Yang kedua yaitu ada produk sekunder. Produk sekunder dari usaha ini merupakan produk olahan dari ikan lele ini. Adapun olahan-olahan yang direncanakan antara lain yang pertama itu ada sosis lele, nugget lele, dan filet. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Dari suatu kenyataan bahwa ikan lele merupakan makanan masyarakat yang bersifat dimakan habis, maka permintaan akan ikan jenis ini tidak akan pernah surut. Permintaan ini tidak terbatas hanya pada permintaan lokal, akan tetapi peluang pasar mancanegara sangat terbuka lebar. Produk yang dihasilkan juga memiliki keunikan tersendiri serta menggunakan inovasi yang kekinian. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada lokasi usaha. Usaha budidaya ikan lele ini berlokasi di kawasan pesisir selatan, tepatnya di Simpang Lagan,
Desa Punggasan Utara. Usaha ini sebagai permulaan didirikan di lahan sawah yang tidak produktif lagi. Kawasan ini akan digunakan untuk pembuatan satu kolam ikan dengan luas rata-rata kolam kurang lebih 8 meter. Kapasitas yang direncanakan adalah 1000 ekor bibit ikan lele. Yang kelima yaitu waktu untuk satu siklus usaha. Di sini pengusaha sudah memberikan target yang harus dicapai dalam 1 tahun ke depan. Target itu dimulai dengan usaha budidaya, dan target 6 bulan usaha adalah terbentuknya usaha dagang, dan 1 tahun adalah terbentuknya aneka produk olahan ikan lele dan sudah bisa menembus pasar internasional. Yang keenam yaitu dampak usaha terhadap lingkungan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan alam. Dalam ekonomi, usaha budidaya ikan lele yang dilakukan memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Budaya ini memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi sosial dan budaya, meningkatnya hubungan atau interaksi sosial antara anggota kelompok pembudidaya dan juga meningkatkan interaksi dengan masyarakat luas seperti terhadap penyedia benih, pakan, serta penyedia sarana dan prasarana ikan lele lainnya terhadap pembeli hasil budidaya, juga transfer informasi antara pembudidaya dan petugas penyuluh perikanan dari dinas. Selanjutnya dari sisi lingkungan alam, budaya ikan lele biasanya memberikan dampak kurang baik seperti berbau anyir dan merusak lingkungan. Untuk mensiasati supaya tidak terlalu bau, tentu kita memiliki pakan buat lele ini yang bukan dari bangkai, apalagi kalau bangkai tikus atau bangkai ayam. Tapi meski pakan alami dan konsentrat, tentunya yang namanya ikan masih tetap bau anyir. Oleh karena itu, dalam pembuatan kolamnya kami memberikan tipe paralon yang ditanam di dasar kolam yang digunakan untuk pengairan sehingga kebersihan air tetap terjaga. Yang ketujuh yaitu ada risiko bisnis dan pengelolaan. Risiko yang dipertimbangkan dalam memulai dan mengembangkan usaha ini yaitu yang pertama yaitu ada risiko hama penyakit yang ketika budidaya berlangsung. Yang kedua yaitu ada tingkat mortalitas tinggi. Kedua, risiko ini dapat diminimalisir dengan cara perawatan yang baik dan benar oleh ahlinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang budidaya ikan lele. Bagiannya adalah rencana pemasaran. Rencana pemasaran dalam sebuah produksi tentunya pasar adalah salah satu bagian yang sangat penting. Setelah memproduksi barang, maka barang itu harus dipasarkan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang harus diputuskan. Di antaranya pertama, target konsumen. Konsumen ikan lele memang tidaklah sulit. Sungguh sensasi nikmat disajikan ikan lele mampu memikat banyak orang. Ditambah perusahaan ini juga memproduksi berbagai olahan dari ikan lele sehingga konsumen ikan lele cukup besar dan tak terbatas mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang dewasa. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang akan dipusatkan di sini adalah yang pertama, wilayah pesisir selatan. Dan kemudian nanti akan kami kembangkan ke wilayah-wilayah seperti Kota Padang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemasaran yang baik agar wilayah tersebut dapat dijangkau. Sarana yang bisa digunakan yang pertama adalah kita bisa mengiklankannya dari internet, dan yang kedua kita bisa bersama dengan para penjual di pasar. Yang ketiga, kita juga dapat menjual dalam bentuk olahan. Kemudian situasi persaingan ikan lele memang terbilang mudah, di mana perawatan ikan ini tidak begitu ribet. Budaya ikan lele memang lebih cepat masa panennya, sehingga keuntungan yang bisa ditentukan dalam jenis ikan lele tidak membutuhkan waktu yang lama. Ikan lele dimudah dikembangbiakkan, cepat tumbuh besar dalam waktu perawatan terbilang mudah hingga banyak orang yang tertarik menekuni bisnis ini. Dengan alasan di atas membuat bisnis ikan lele bisa memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan lebih ketat. Kemudian jumlah dan harga produk. Ikan lele segar 50 kilo dihargai dengan 15.000 per kilo. Kemudian sosis lele dihargai dengan 15.000 per 10 sosis. Dan nugget dihargai dengan 30.000 per 20 kemasan. Dan filet lele dihargai dengan 35.000 per 250 gram. Rencana produksi ikan lele yang pertama adalah harus ada bahan baku, yaitu berupa bibit atau benih yang unggul. Dan kemudian membudidayakan ikan lele perlu alat atau teknologi yang kami gunakan masih konvensional. Namun jika
tingkat untuk berikutnya, kami akan menambahkan teknologi, yaitu sebuah teknologi pemberian pakan ikan lele secara otomatis. Yang ketiga ada proses produksi. Adapun langkah atau proses produksi yang pertama adalah pembuatan kolam, pemilihan induk, kemudian ada persiapan lahan, dan kemudian ada juga pemilahan ataupun pemijahan. Dan yang keempat, pemindahan benih ke kolam yang lebih besar. Dan kemudian ada juga open layering, yaitu pembesaran hingga ukuran siap jual, yaitu 5-7 cm, 7-9 cm, dan 9-12 cm. Dan terakhir ada kapasitas produksi. Ikan lele bisa dipanen setelah mencapai ukuran 9-12 ekor per kilogram. Ukuran sebesar ini bisa dicapai dalam tempo 2,5-3,5 bulan, dan benih ini berukuran 5-7 cm. Untuk kapasitas produksi pertama dari proses ini diharapkan dapat mencapai berat 120-125 kg dari 1000 biji ikan lele yang ditabungkan. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilam. Sini saya akan menjelaskan tentang rencana manajemen dan juga rencana keuangan dari bisnis yang sedang kami jalankan. Yang pertama itu bentuk usaha. Bentuk usaha yang kami pilih yaitu usaha pembudidayaan dan juga usaha dagang. Yang kedua itu struktur organisasi dan keahliannya. Usaha ini didirikan oleh 4 orang yang terdiri dari Putri Nilam sebagai General Manager yang memiliki pengalaman dalam berbisnis dan bertanggung jawab pada controlling, manager, serta pengembangan usaha. Yang kedua itu Khairuddin sebagai Financial Manager yang memiliki kemampuan ekonomi dan akuntansi yang cukup memadai. Yang ketiga itu Dian Jordan Simamora sebagai Manajer Administrasi dan HRD yang bertanggung jawab pada kepegawaian, keamanan kolam, dan rencana pengembangan usaha. Yang keempat yaitu Radot Sihombing sebagai Research Development Manager yang bertanggung jawab pada pembesaran lele yang meliputi pembelian benih lele. Sedangkan untuk bidang pemasaran, kami berempat akan ikut andil dalam mempromosikan produk yang sedang kami jalankan. Yang selanjutnya itu rencana keuangan. Yang pertama itu modal kerja. Untuk modal pembudidayaan, kami membutuhkan modal sebesar 1.455.000. Sedangkan modal untuk produksi olahan lele, kami membutuhkan modal 555.000. Jadi modal yang harus dikeluarkan untuk pembudidayaan dan produksi ikan lele sebesar 2.010.000. Selanjutnya itu rencana laba atau rugi dari usaha yang sedang kami jalankan. Pada hasil budidaya lele, kami memperoleh pendapatan sebesar 1.845.000 dikurang dengan modal 1.455.000, jadi hasilnya 390.000. Untuk hasil produksi olahan lele, pendapatan yang kami dapat yaitu 1.045.000 dan modal yang dikeluarkan yaitu 555.000. Jadi hasil yang kami dapatkan itu 490.000. Jadi total pendapatan bersih yang bisa diterima dari usaha budidaya dan produksi lele ini adalah 880.000 dalam 3 bulan. Selanjutnya yaitu benefit atau cost ratio break even point analysis. Volume produksi yaitu 492 kg per tahun dan harga produksinya yaitu 7.380.000. Itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.